Welcome to my channel at Dr. Matt Skincare. Nah, di video ini saya akan banyak bahas tentang fitness, diet, dan body awareness. Mau tahu bagaimana? Yuk kita simak video berikutnya. Halo semuanya, welcome to my channel at Dr. Matt. Nah, di video ini mungkin saya bakal banyak bahas tentang body awareness. Jadi mungkin sekarang sekitar 2 bulan ya. Jadi pada waktu kemarin aku ketemu temen aku di Access Bars. Apa itu Access Bars atau Access Consciousness? Ini adalah tentang bagaimana kita mengenal tentang kesadaran atau awareness. Jadi kita lebih aware lagi terhadap diri kita, terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Dan salah satunya saya ketemu coach aku namanya Mas Renus. Ini adalah IG-nya, dia disebut dengan Iron Man. Jadi di situ kita ngobrol banyak dan aku pun sekarang sudah berjalan 2 bulan ya. Dan hasilnya luar biasa. Nanti teman-teman lihat bagaimana aku before dan sekarangnya itu jauh berbeda. Nah, apa yang menarik dari sini? Yang menarik itu adalah kita akan banyak bahas tentang body awareness. Banyak orang berolahraga, tapi terkadang dia nggak sadar terhadap apa yang dia lakukan, sehingga tidak menjadi oneness antara pikiran, body, dan jiwanya. Dan ini adalah penyakit orang di masa modern saat ini. Dan menurut saya ini adalah sangat krusial, karena ternyata dengan kita berolahraga dan menjadi satu antara jiwa, badan, dan pikiran kita, itulah sumber kebahagiaan yang kita sebut dengan mindfulness. Nah, dan bagaimana caranya kita nggak cuma mindfulness saja, nggak cuma kita dalam posisi tenang, nggak, tapi kita pun bisa mendapatkan tubuh terbaik kita. Yuk kita bahas tentang body awareness ini. Ini adalah sebuah riset ya, jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa orang-orang semakin tinggi teknologi itu semakin tinggi stresnya. Dan ternyata adalah hal yang paling membuat orang stres dalam kehidupan saat ini adalah mereka lupa akan dirinya. Tidak menyatu antara jiwa, pikiran, dan bodinya. Apa contohnya dok? Contohnya seperti ini. Banyak orang modern pada saat kita punya teman yang dekat dan lain-lain, tapi masing-masing mereka sibuk dengan handphonenya. Prinsipnya adalah yang di dekat itu semakin jauh, yang jauh adalah semakin dekat. Dan itulah sumber masalah utama saat ini. Dan yang terjadi adalah pikiran kita itu sering mengembara kemana-mana, dan yang terjadi adalah kita tidak bisa benar-benar bahagia. Karena bahagia itu pada dasarnya adalah kita benar-benar mengenal diri kita. Kita benar-benar tenang ya. Ketika saya belajar waktu itu dari sama Sonia Bikim tentang inner peace, bahwa ternyata beberapa penelitian Profesor Stubowski dari Rusia mengatakan bahwa ada yang namanya hedonic treadmill, di mana orang-orang itu melakukan banyak hal, jalan-jalan ke hangout dan lain-lain, tapi sebenarnya mereka itu tidak menyatu dengan dirinya. Inilah problem terbesar saat ini, dan itu adalah sumber stres terbesar saat ini, pada saat kita tidak menyatu dengan diri kita. Ketika kita belajar tentang body awareness, kita akan belajar lebih mengenal diri kita. Karena yang sering terjadi adalah, pernahkah kita, contoh sederhana ya, pernahkah kita benar-benar aware pada saat kita bangun pagi, kita ngerasain bagaimana kaki kita, pada saat bagaimana kita masuk kamar mandi, kita benar-benar sadar kita lagi sikat gigi. Yang terjadi adalah kita semua sekarang serba otomatis, ya kan? Masuk tiba-tiba kamar mandi, sikat gigi. Kita nggak tahu, kita nggak pernah ngerasain pasta gigi apa yang kita rasakan. Bagaimana pada saat sikat gigi tersebut mulai ngebersihin gigi kita satu persatu, gigi per gigi, dan kita nggak ngerasain hal itu. Itu salah satu contoh. Belum lagi kalau ditambah orang olahraga, dia dengerin musik, dia sambil zoom, sambil apa, tidak menjadi menyatu antara bodinya dan jiwanya. Dia tidak benar-benar merasakan bagaimana pergerakan satu dengan pergerakan lainnya. Dia benar-benar ngerasain setiap sendi bergeraknya seperti apa, otot apa yang bergerak, dia ngerasain atau enggak. Nah, di body awareness ini sungguh sangat menarik. Saya baru beberapa saat ya, hampir 2 bulan, dan ini hasilnya luar biasa. Ke aku, selain memang cepat untuk bagian core exercise, itu ke bagian yang lain aku benar-benar bisa aware sama diriku sendiri. Contoh latihannya seperti ini. Ini adalah beberapa set yang dilakukan. Karena pada prinsip dasarnya adalah, ini latihannya memang berhubungan antara strength, keseimbangan, dinamis, dan juga fokus. Karena kalau nggak bisa fokus, gerakannya ini cukup sulit gitu. Jadi sulit.
nggak bisa kalau nggak fokus. Jadi inilah benar-benar kita menyatu semua dan mengalir dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Banyak orang mungkin bisa mengcopy, tapi ada prinsip yang paling penting adalah satu, kita harus benar-benar menyatu, kita paham gerakannya dan alirannya, mulai dari kita dari atas pergerakan ke bawah dan nyambung semua dari satu gerakan ke gerakan yang lain tanpa terpatah. Inilah kerennya body awareness. So, ini adalah latihan yang sangat luar biasa, dan mungkin ketika teman-teman nggak ngerjain latihan yang saya lakukan, itu pun teman-teman bisa melakukan apa yang biasa teman-teman lakukan secara olahraga. Contoh, pada saat Anda sedang berjalan pagi atau Anda fitness, Anda rasakan benar-benar setiap pergerakan otot Anda. Anda benar-benar menyatu, Anda memberitakan tricep. Misalkan gerakan apa? Misalkan ini tricep yang aku akan bangun. Rasakan gerakannya per masing-masing ototnya. Rasakan gerakannya sampai dapat, dan juga adalah pengaturan nafas itu adalah penting. Pada saat kita benar-benar awareness sama body kita, yang terjadi akan banyak hal perubahan yang terjadi. Selain olahraganya bagus, Anda pun mulai menyatu dengan tubuh Anda. Karena salah satu, kita mudah sering sakit dan kita habis olahraga kok nggak seger. Cuma satu hal, karena kita tidak menyatu dan kita tidak mendengar sinyal yang ada dalam tubuh kita. So, pada saat Anda melakukan ini sungguh sangat luar biasa. So, silahkan mencoba untuk body awareness ini. Nanti di next video saya akan bahas detail per detail bagian-bagian tertentu ya. Thank you.